Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Jemaah yang sangat berbahagia, di subuh hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali membangunkan kita dalam kondisi yang sehat walafiat, mengumpulkan kita dalam sebuah ibadah yang dengannya kita membuka hari kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dilindungi dengan limmatullah, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi bahwa siapa yang sholat subuh secara berjamaah keluar min himmatillah, maka dia akan berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kira-kira yang berani-berani untuk mengambil tanggungan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanggung? Siapa yang berani merusak apa yang sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba? Maka salah satu tanda kebaikan seorang hamba ketika memulai hari dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang mengikrarkan penyerahan diri, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman, memberikan kecukupan pada hari di mana hamba itu menundukkan dirinya di awal hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sangat berbahagia, sudah disampaikan materi kita, apa yang menjadi judul pada hari ini berkaitan dengan Muharram dan juga berkaitan dengan apa yang menjadi tafsiran ayat di dalam surat At-Taubah. Baik, tentang Muharram dan bulan haram. Memang kita sekarang berada di awal tahun 1448 Hijriah. 1447 Hijriah sudah selesai dengan segala catatan amalan kita, dan itu sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang berada di awal tahun, berada di bulan Muharram, dan kita berharap ya, bulan ini yang menjadi awal 1448 Hijriah menjadi bulan dan tahun yang penuh dengan kebaikan, bulan dan tahun yang penuh dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ada di muka bumi ini tidak ada tujuan lain kecuali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya ingin menjadi hamba Allah. Siapapun di antara kita ini yang ada dalam benak kita ketika kita hidup, ketika kita bangun, kemudian tertidur dan bangun lagi, satu yang menjadi hal yang menjadi kepikiran kita bersama, bagaimana kita menjadi hamba Allah. Tidak lebih daripada itu. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang kita geluti, satu, jadilah hamba Allah di masing-masing profesi kita. Hidup di dunia ini tidak lama. Kalau Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 ila 70, umur umatku itu tidak lebih daripada 60 dan 70. Kalaupun ada yang lebih, maka itu adalah perkara yang Allah berikan kelebihan. Tapi secara umum umat Muhammad SAW itu tidak jauh-jauh dari 60 sampai 70. Jadi jadikanlah hari-hari kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, apapun posisi kita, satu, jadilah hamba Allah di masing-masing posisi kita. Ketika kita merasa kita hamba Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Seandainya setiap orang sadar akan hal ini, maka insya Allah kita semua berada di jalan yang lurus. Tapi begitulah, setan datang untuk menggoda. Setan datang untuk membuat kita ini lupa akan tujuan kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah yang paling panjang di dalam Al-Quran.
Sumpah yang paling panjang di dalam Al-Quran itu ada pada surat Wasyamsi wa duhaha. Ulama tafsir ketika mereka membahas sumpah Allah di dalam Al-Quran dari surat pertama sampai surat ke-114, mereka menganalisa sumpah yang paling panjang yang pernah Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada di dalam surah ini. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili wan nahari was samai wal ardi wa nafsi wa ma sawwa. Ini kan kalau dikumpulkan, dihitung satu persatu, itu ada 11 sumpah. Cari di dalam Al-Quran, sumpah diurut sampai 11 kali, tidak ada kecuali di surah ini. Dan kalau kita bersumpah, artinya apa? Hal yang kita mau sampaikan itu perkara yang luar biasa, bukan perkara biasa-biasa. Kalau perkara biasa, Allah tidak perlu bersumpah. Kalau kita biasa mendengar surah wal asr innal insana lafi khusr, Allah bersumpah cukup satu kali saja, demi waktu asar. Sumpah yang agak banyak sedikit, lebih dari satu, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, 4 kali saja demi waktu fajar, waktu subuh yang tadi kita lakukan salat subuh itu. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Allah bersumpah dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya, kemudian Allah bersumpah dengan segala makhluk. Kemudian maaf, kita ke surah lain, surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Itu kan tidak lebih dari 4, cuma 3 sumpahnya. Tapi kalau kita mau melihat Allah sampai memberikan sumpah yang banyak 11 kali, itu cuma surat Wasyamsi wa duhaha. Sumpah yang banyak itu apa tujuannya? Untuk mengingatkan kita, ada namanya jawabul qasam. Jawabul qasam itu dalam bahasa Arab artinya sumpah itu ada, orang sampai berani bersumpah, itu ada tujuannya. Demi Allah, ada orang di dalam rumah itu. Ada orang datang ke rumah kosong, tidak ada suara, tidak ada suara AC bunyi juga, berarti tidak ada orang. Tapi orang yang tahu bahwa ada orang di rumah, untuk menghilangkan keraguan dari orang-orang yang melihat di rumah ini bahwa rumah ini kosong menurut dia, tapi dia tahu bahwa ada orang di dalam rumah ini, maka dia untuk menghilangkan keraguan di dalam benak, di dalam pikiran orang yang tidak paham tentang informasi rumah ini, dia mengatakan demi Allah ada orang di rumah ini. Nah, baru agak hilang rasa ragu kita. Itu 1 kali saja, tapi Allah bersumpah 11 kali. Apa tujuannya? Untuk memberitahu kita dengan firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, untuk kita sadar bahwa manusia itu punya potensi satu, fujur, punya potensi untuk salah, dan punya potensi juga untuk wa taqwaha, punya potensi untuk bertakwa kepada Allah. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak punya potensi berdosa. Semua punya potensi berdosa. Biar kiai, biar ustadz, Nabi SAW sendiri ada kesalahan dari beliau. Kenapa? Memang manusia. Qul innama ana bashar, katakanlah wahai Muhammad, saya adalah manusia. Dan ketika kita adalah manusia, maka potensi untuk berdosa itu ada. Artinya jangan merasa sombong ketika kita mencapai sesuatu yang luar biasa. Tidak, kita akan salah suatu saat, ya, supaya kita tidak sombong, ya, bahwa kita akan berdosa juga, kita akan punya potensi, kita akan terjatuh untuk hal-hal seperti ini. Jadi jangan sangat berbahagia. Kita perlu sadar diri, kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang butuh nasihat. Jangan kalau ada nasihati, saya sudah lama tinggal di dunia ini, saya sudah tua, saya tidak perlu lagi yang namanya nasihat. Maaf, nasihat itu kita butuhkan di setiap fase kehidupan kita, mau muda, mau tua, semua butuh nasihat. Karena nasihat itu adalah bagian daripada agama kita. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, ya, tidak bisa keluar dari nasihat. Jamaah yang sangat berbahagia, Muharram dan bulan-bulan haram, dan bagaimana bangsa atau kaum jahiliyah memandang bulan haram itu.
Kalau kita kan muslim, kita paham bahwa bulan-bulan haram itu punya keagungan, ya, punya keistimewaan, punya hal yang lain daripada yang lain. Ya, tentu bulan haram kita sudah tahu semua, sekedar mengingatkan saja. Ya. Ada 3 bulan yang berurutan, ada 1 bulan yang bersendiri. 3 bulan yang berurutan itu Zulqa'dah atau Zulqaidah, ya, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Ini berurutan 11, 12, 1. Ini bulan Muharram yang berurutan. Bulan haram yang berurutan. Bulan haram yang bersendiri disebut dengan Rajab. Dia sebelum Sya'ban. Dia sendiri. Tapi 3 bulan ini bersamaan. Di antara ulama kita mengatakan bahwa 3 bulan ini berurutan. Satu di antara tujuannya adalah untuk memberikan pengamanan secara alami kepada jemaah haji. Ini di antara analisa para ulama kita, kenapa 3 bulan ini berurutan? 3 bulan haram, Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. 3 bulan ini berurutan. Kata mereka bahwa ini dilakukan, diharamkan, tidak boleh perang, tidak boleh membunuh, tidak boleh ada pelanggaran di dalamnya, dan diberikan balasan orang yang berbuat baik dengan pahala yang besar, dan orang yang berbuat buruk dengan dosa yang besar. Nah, untuk menjamin pelaksanaan ibadah haji, karena biasanya orang berangkat haji bulan Zulqaidah, dijaga, tidak boleh ada gangguan. Ketika bulan 12 pelaksanaan ibadah haji, ketika selesai pelaksanaan ibadah haji, jemaah haji pulang ke rumahnya masing-masing, ke tanah air, ke kampungnya, itu di bulan Muharram. Nah, 3 bulan ini dijaga untuk apa? Pelaksanaan ibadah haji. Tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada pelanggaran. Jadi Allah memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan memberikan 3 bulan haram pas sebelum, ketika, dan setelah pelaksanaan ibadah haji. Ya, ini di antara analisa para ulama kita. Baik, 3 bulan ini atau bulan-bulan haram ini yang berurutan, bulan yang kadang, ya, ini bulan ini sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi. Bulan Muharram itu bukan istilah Islam, itu bulan sudah dari dulu penamaan itu. Makanya tadi imam kita membaca di subuh hari tadi, di sholat subuh, imam kita membaca ayat tentang inna iddatasy syuhur, sungguh hitungan bulan indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan di sisi Allah yang Allah anggap hitungan bulan itu ada 12. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah sudah membagi bulan itu 12. Langsung Allah mengatakan, karena Allah yang menciptakan, ketika itu kita belum ada, manusia belum ada. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di saat itulah Allah kemudian memberikan aturan bahwa bulan dalam setahun itu 12. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Nah, di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang sejak Allah ciptakan langit dan bumi, itu ada 4 bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan itu. Jangan berbuat dosa, karena dosa di 4 bulan ini dibuat sesuatu yang besar. Orang kalau berbohong di luar bulan haram itu berdosa, dapat 1 dosa. Tapi di bulan-bulan haram ketika dia berbohong akan mendapatkan 1 dosa, tapi dosanya besar. Ya, dosanya jumbo. Dikasih bonus berkali, dikali-kali besar, 1 tapi besar. Kalau di luar 1 kecil, tapi dalam 4 bulan ini berdosa sama dengan dosa yang besar. Apalagi dosa besar, tambah besar. Jamaah yang sangat berbahagia. Nah, kenapa kita sedikit membahas tentang ayat ini?
Kita berpindah ke ayat yang lain juga di surat At-Taubah. Tadi surah ini surat Taubah. Jamaah yang sangat berbahagia, saya mau tanya, mudah-mudahan kita ingat dan serasa ingat semua ini. Apa keunikan surat At-Taubah? Ya, tidak ada basmalahnya. Ini keunikan surat At-Taubah. Tidak ada surah dalam Al-Quran yang semisal dengan surah At-Taubah, dan surah At-Taubah itu di dalamnya ada tentang bulan-bulan haram. Di dalam surah At-Taubah ada ayat yang kita baca tentang menunda bulan-bulan haram, kelakuannya orang-orang jahiliyah yang kita akan bahas. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa tidak ada basmalahnya surah At-Taubah ini, sementara surah-surah lain ada basmalahnya? Ulama kita ketika membahas tentang kenapa surah At-Taubah itu tidak memiliki basmalah, ya. Kenapa surah At-Taubah tidak memiliki basmalah? Paling tidak ada 7 alasan mereka, ada 7 jawaban ulama kita untuk menjawab pertanyaan ini. Ada 7 sebab kata ulama kita ketika mereka mengomentari kenapa tidak ada basmalahnya surah At-Taubah. Satu di antara jawaban tersebut adalah bahwa surat At-Taubah itu surah yang di dalamnya ada ayat pedang. Ayat pedang namanya ayatus sayf, dan itu hanya ada di surat Taubah. Di surah lain tidak ada ayat pedang. Dan pedang itu yang biasa dihunus dalam perang itu tidak cocok dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu dengan ayat pedang tidak ketemu. Karena surah At-Taubah itu diturunkan tahun ke-9 Hijriah ketika Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan haji pada tahun 9 Hijriah, keluar bersama 400 sahabat. Nabi tidak ikut haji. Nabi hajinya tahun ke-10, Abu Bakar haji tahun ke-9. Nah, ketika haji turun ayat surat At-Taubah, ya, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Baro'ah artinya berlepas diri. Allah tidak menanggung. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik yang melanggar janji. Karena orang-orang musyrik tahun ke-6 Hijriah mereka melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi. Tidak ada perang, tidak ada perseteruan selama 10 tahun. Tapi ternyata dalam perjalanan perjanjian Hudaybiyah orang-orang musyrik ini melanggar janjinya. Makanya Allah menurunkan surah At-Taubah untuk memberikan pemberitahuan bahwa mereka yang melanggar janji harus siap menerima konsekuensi pelanggaran janji mereka. Ya. Di antara konsekuensinya adalah mereka akan diusir dari tanah haram, dan mereka akan diperangi, dan mereka akan dibunuh. Itulah ayat saif, ayat pedang di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilul musyrikina kaffah." Perangilah orang-orang musyrik itu, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Wa qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad. Dimanapun, karena Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Bakar haji didampingi oleh Ali bin Abi Thalib, diberikan surat At-Taubah, dibacakan di padang Arafah, dibacakan di Mina surat At-Taubah. Apa pemberitahuan Allah? Berikan kepada kaum musyrikin yang di Mekah, berikan mereka informasi ultimatum. Apa itu? Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Berikan mereka waktu tenggang 4 bulan setelah haji ini. Kalau haji itu misalnya bulan
Zulhijjah, maka 4 bulan setelahnya adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kata Allah, berikan orang-orang musyrik di Mekah setelah haji 4 bulan. Silahkan mereka berpikir mereka mau masuk Islam atau tidak. 4 bulan. Kalau 4 bulan mereka tidak masuk Islam, selesai 4 bulan. Kalau mereka masih di tanah haram, masih di Mekah dan tidak masuk Islam, akan dibunuh. Ini Islam sudah memberikan ancaman. Kenapa Islam sudah kuat? Kalau di awal-awal Islam belum seperti itu, masih lemah, jumlah masih sedikit. Tapi setelah Fathu Mekah, orang masuk Islam berbondong-bondong, jumlah yang sangat banyak, maka diberikan ultimatum. Ada aturan untuk tanah haram, ada aturan untuk Mekah dan sekitarnya. Apa itu? Bagi yang tidak masuk Islam akan diperangi, akan dibunuh. Nah, itu disebut dengan ayatus sayf, ayat perang, ayat pedang. Dan pedang itu tidak cocok dengan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau digandengkan ayat membunuh dengan pedang dengan Ar-Rahman, itu tidak nyambung, kata ulama kita. Ini satu di antara 7 alasan kenapa At-Taubah itu tidak memiliki basmalah di awalnya. Ya, ini satu di antaranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kisah yang kita bahas pada subuh hari ini, yaitu kebiasaan orang-orang kaum kafir Quraisy yang bermain-main dengan bulan-bulan haram. Kalau Islam paham kedudukan bulan haram, tapi orang kaum kafir Quraisy di zaman itu mereka mempermainkan bulan haram, padahal Allah sudah memberikan aturan tidak boleh berbuat hal yang salah, hal yang menzalimi, hal yang mengambil hak orang, tidak boleh berdosa melakukan pelanggaran di bulan haram. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini adalah surat termasuk surah yang terakhir turun, karena dia turun sebelum Nabi Hajjatul Wada tahun ke-9. Ya, karena kita kembali ke cerita tadi, Ali bin Abi Thalib itu membawa surat dari Nabi. Surat itu isinya adalah surat At-Taubah. Itu mau dibaca di pelaksanaan ibadah haji, di depan orang-orang yang berhaji pada tahun ke-9. Tentu yang haji ketika itu masih ada orang musyrik. Yang berhaji ketika itu masih ada orang-orang kafir Quraisy yang mereka juga berhaji, tapi hajinya penuh dengan kesyirikan. Ya, ketika Abu Bakar keluar dari Madinah membawa kafilah haji, rombongan haji sejumlah 400 orang. Ketika sudah keluar, Ali bin Abi Thalib belum ikut. Ali masih di Madinah, tapi turun surat At-Taubah. Akhirnya Nabi menitipkan surat At-Taubah ini untuk dibacakan di pertemuan haji tahun itu bersama dengan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib berangkat untuk membawa surat itu menggunakan unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Qaswa. Tapi Nabi mengirim Ali bin Abi Thalib menggunakan unta Nabi. Tapi jamaah sekalian, kira-kira kalau sekarang Ali bin Abi Thalib ini memburu Abu Bakar yang sudah keluar duluan bersama 400 sahabat, itu menggunakan kendaraan RI01. Kalau kita sekarang, unta Nabi itu di zaman Nabi itu sama kalau kendaraannya Pak Prabowo sekarang. Nomor polisinya itu 01 RI. Itulah kendaraannya Nabi. Artinya, ya, kendaraan presiden ketika itu namanya unta Al-Qaswa. Nah, itu dipakai oleh Ali bin Abi Thalib membawa surat dari Nabi, isinya surat At-Taubah, untuk dibacakan di hadapan orang-orang yang haji tahun ke-9. Nah, di tengah perjalanan Ali bertemu dengan Abu Bakar, karena memang tadi amanahnya bertemu dengan Abu Bakar, serahkan surat ini untuk dibaca nanti di hadapan jemaah haji. Nah, ketika melihat dari jauh
Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj, pemimpin rombongan haji tahun itu, ketika datang Ali, ada yang aneh. Kenapa aneh? Satu, memakai RI01. Kalau kita sekarang memakai unta Nabi, artinya unta Nabi kalau keluar itu tidak keluar kecuali urusan penting. Bisa saja sebenarnya Nabi menyuruh Ali dengan unta yang lain, bisa saja, tapi Nabi langsung menyerahkan Al-Qaswa untuk dinaiki oleh Ali bin Abi Thalib, menyerahkan surat kepada Abu Bakar Siddiq. Karena hal yang aneh ini, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Ali, "Ya Ali, Amirun am Ma'mur? Engkau datang sekarang ke sini sebagai pemimpin. Kenapa? Karena bawa unta Nabi. Artinya kalau unta Nabi datang, itu ada pertanda sepertinya ada pengalihan kepemimpinan. Karena unta Nabi yang dibawa. Makanya Abu Bakar bertanya, Amirun am Ma'mur? Apakah anda jadi pemimpin atau menjadi orang yang dipimpin? Turunlah Ali bin Abi Thalib dari unta Nabi dan mengatakan, bal ma'mur, saya datang ke sini bukan menjadi pemimpin, tapi saya dipimpin oleh anda Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena ya, tapi siapapun yang datang ke Makassar dan RI01, meskipun bukan Pak Prabowo di dalam, tapi itu kan jadi hal yang heboh. Kenapa? 01 kendaraan keluar bukan sesuatu yang biasa, ada urusan penting kenegaraan yang diurus. Makanya Abu Bakar pun merasa kayaknya ada hal yang luar biasa ini. Kenapa Al-Qaswa keluar? Ya, tapi ternyata turun Ali dari untanya dan mengatakan, wahai Abu Bakar, saya datang ke sini bukan menjadi pemimpin, tapi saya datang untuk menjadi orang yang dipimpin. Nah, inilah pertanda bahwa Ali bin Abi Thalib pun tunduk di masa Nabi kepada Abu Bakar, apalagi setelah Nabi meninggal. Apalagi setelah Nabi meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang kita bahas ya mungkin 10-15 menit ke depan adalah ayat di dalam surat At-Taubah yang mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu mereka bermain-main dengan bulan haram. Mereka bermain-main dengan bulan haram sebagaimana ayat ke-37. Orang kafir tahu bulan haram itu ini tidak boleh dilanggar. Tapi mereka mengatakan, oh bulan ini bulan Muharram. Tahun depan kalau itu masuk di bulan Muharram, kita ganti dengan bulan Rabiul Awal. Artinya kan sekarang kita ini bulan Muharram. Bulan haram. Tapi orang kafir Quraisy mereka punya kesepakatan. Tahun lalu kan sudah bulan Muharram bulan ini. Sekarang kita ingin tahun ini bulan ini bukan Muharram namanya, kita mau Rabiul Awal tahun ini. Artinya apa? Mengacaukan aturan-aturan bulan. Makanya Allah mengatakan innaman nasi. Nasi itu adalah mengundur. Makanya ada namanya riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba karena mengundur pembayaran. Riba karena mengundur pembayaran, diberikan bunga karena mengundur. Itulah nasi'ah. Dan juga di dalam ayat ini innaman nasi'u. Apa itu nasi'u? Mengundur, mempermainkan bulan haram, mengganti yang biasanya Muharram, dia tidak mau. Saya tidak mau bulan ini Muharram, saya mau bulan ini Zulqa'dah. Sepakat semua? Sepakat. Bayangkan, merubah bulan dengan kesepakatan. Padahal aturan bulan itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu aturannya. Tapi mereka tidak. Bagaimana kita mengubah bulan ini? Diubahlah. Sepakat bulan ini meskipun Muharram, sejatinya Muharram, tapi kita jadikan ini Rabiul Awal saja. Coba bayangkan. Agar apa? Agar mereka bisa melakukan apa yang mereka suka di luar bulan haram. Kenapa? Kalau bulan haram kita terbatasi. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan. Makanya kita ganti saja bulan ini dengan bulan Zulqa'dah, dengan bulan Rabiul Awal, dengan bulan Jumadah, semau-mau mereka. Makanya Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufur.
Mereka sudah kafir, mereka merubah bulan-bulan haram lagi, menambah kekafiran mereka. Ziyadah fil kufur. Kekafiran mereka itu bertambah dahsyat karena mencoba mengubah aturan Allah dari awal. Ini aturan Allah dari penciptaan langit dan bumi, bukan baru-baru, tapi mereka mengotak-atik urutan bulan-bulan haram. Nah, makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan haji, ulama kita itu berbeda pendapat. Apakah Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan haji di bulan Zulhijjah, ataukah Abu Bakar As-Siddiq berhaji di bulan Zulqa'dah? Kalau kita membuka buku sejarah, buku sirah, maka ulama kita itu tidak satu pendapat. Kenapa tidak satu pendapat? Karena kelakuan orang-orang musyrik di Mekah yang mengotak-atik bulan-bulan itu. Ya. Menurut sebagian ulama kita, Abu Bakar As-Siddiq itu berhaji di tahun ke-9 Hijriah itu di bulan Zulqa'dah, bukan di bulan Zulhijjah. Ini pendapat sebagian ulama kita. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan haji di bulan Zulqa'dah? Menurut sebagian ulama, karena ketika itu kaum kafir di Mekah sedang mengotak-atik bulan pada tahun-tahun sebelumnya, dan mereka menjadikan pas pelaksanaan hajinya Abu Bakar itu bulan ke-11 yang seharusnya bulan 12, bulan Zulhijjah kan bulan 12 ujung tahun. Tapi karena mereka mengotak-atik sebelumnya sudah ditukar-tukar, akhirnya bertepatan tahun itu menurut aturan orang-orang jahiliyah, bertepatan dengan pelaksanaan hajinya Abu Bakar itu bulan Zulqa'dah. Ya, itu bulan Zulqa'dah. Nah, sebagian yang mengatakan tidak, Abu Bakar Siddiq tetap melaksanakan haji di bulan Zulhijjah. Iya, makanya ada pernah beberapa cendekiawan muslim ya dari tanah air, ketika itu kami masih berada di tanah suci, masih belajar lah, masih ya akhir-akhir dari penyelesaian studi S3. Kami berhaji dan berkumpul bersama beberapa pengawas haji dari pusat, pengawas haji. Mereka mengatakan seperti ini, diskusi dengan kami, Ustadz, kayaknya pelaksanaan haji ini supaya semua dapat kuota, ada orang yang menunggu puluhan tahun di Indonesia supaya mereka bisa dipangkas kuotanya, bisa berhaji semua. Bagaimana kalau kita melaksanakan haji di bulan Syawal? Bagaimana kalau kita melaksanakan haji jangan di bulan Zulhijjah saja? Kenapa bulan Zulhijjah? Kenapa jemaah kita banyak daftar tunggu? Karena menumpuk satu bulan Zulhijjah saja, tidak boleh haji selain itu. Bagaimana Ustaz kalau kita berhaji di bulan Syawal? Boleh kita berhaji di bulan Muharram, boleh berhaji di bulan Safar, berhaji di bulan-bulan lain selain bulan Zulhijjah, supaya kuota ini selesai. Itu maunya. Saya mengatakan ya, mempermainkan haji, menukar boleh di bulan Safar, boleh di bulan Rabiul Awal, itu sama dengan ayat ini. Ayat ke-37 dalam surat Taubah, Allah sudah mewanti-wanti pertanyaan itu 1400 tahun yang lalu. Akan ada muncul pertanyaan melaksanakan ibadah haji di luar bulan haji. Kenapa? Untuk memangkas kuota-kuota yang terlalu lama menunggu. Kenapa harus bulan Zulqa'dah? Bulan Zulhijjah kan dilakukan saja. Arafah, Ka'bah tidak berubah, kan cuma bulannya saja. Iya, tapi ini aturan Allah, dan ini aturan Allah dari dulu, bukan sekarang. Makanya orang kafir Quraisy mau mengotak-atik, mereka mau melakukan perang, diundurlah bulan Zulhijjah, diundurlah bulan Zulqa'dah, diundur bulan Rajab. Mereka permainkan. Jadi mereka mau perang di masa ketika bulan Muharram, mereka undur Muharram bulan itu ke bulan selanjutnya supaya mereka bisa perang. Permainan. Ini agama bukan karena akal-akalan. Agama ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya katakan, maaf, ini sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi ijma', sudah menjadi peraturan Allah. Haji itu cuma di bulan Zulhijjah, tidak bisa di bulan-bulan yang lain. Ini aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulannya tertentu, boleh di luar bulan-bulan itu. Nah,
Ulama kita mengatakan, jadi permainan bulan oleh orang-orang kafir Quraisy mengundur bulan Muharram, bulan-bulan haram agar mereka bisa berdosa, bisa berbuat sesuka hatinya karena hawa nafsu. Nah, kebetulan di saat Abu Bakar itu, kebetulan mereka meletakkan bulan itu adalah bulan Zulqaidah. Nah, nanti pada tahun ke-10 Nabi haji itu bertepatan dengan bulan Zulhijjah. Makanya ketika Nabi haji tahun ke-10 Hajjatul Wada, Nabi mengatakan, inna zamana qad istadara kahayatih yauma khalaqas samawati wal ard. Akhirnya Nabi mengatakan pada tahun ke-10, sungguh hari ini sudah kembali lagi pengaturan bulan-bulan sebagaimana Allah mengatur bulan-bulan itu dari awal kali penciptaan langit dan bumi. Artinya Nabi haji tahun ke-10 bulan 12 pas Zulhijjah. Artinya Zulhijjah bulan yang di dalamnya ada hijjah. Apa itu hijjah? Dari kata haji. Jadi bulan yang dilakukan haji cuma bulan Zulhijjah, karena Allah sendiri menamakan bulan itu bulan yang memiliki haji. Bulan yang lain tidak ada hajinya. Jadi Zul artinya memiliki, Hijjah haji, bulan satu-satunya yang memiliki pelaksanaan ibadah haji. Ini yang bisa kami sampaikan jamaah yang sangat berbahagia. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, sharing dan seterusnya. Tentu di depan kami ya tentu ada yang lebih berilmu, di depan kami ada orang yang lebih paham. Sekedar kita ingin saling nasihat, menasihati. Jadi pelajaran penting kita tutup dengan faidah tersebut. Taklim kita pada pagi hari ini, subuh hari ini, bahwa aturan Allah itu tidak boleh diotak-atik. Meskipun menurut kita kayaknya bagus seperti ini, tapi Allah yang ciptakan kita. Allah tahu bagaimana kita lebih baiknya, bagaimana kita hal yang membuat kita aman, membuat kita nyaman, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produsen lebih tahu apa yang menjadi produksinya, aturan main, cara pakai, ya, itu semua yang tahu adalah produsen, yang tahu itu pabrik. Jadi jangan mengotak-atik. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan pertukaran siang dan malam, menentukan bulan-bulan. Allah yang lebih tahu maslahatnya di mana. Jadi jangan dipermainkan, jangan ditukar, dimundur, jangan permainkan. Ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada jamaah sekalian, entah itu berkaitan dengan materi kita atau materi sebelumnya, atau mungkin di luar materi yang kami sampaikan. Jika kami bisa menjawab, kami jawab. Jika tidak, kita cari bersama insyaallah taala. Sudah ada pertanyaan?